Halo semua, jumpa lagi di channel Kopintar dengan saya Deddy Hermawan. Dalam tutorial video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi ERP Dynamic GP Web dalam Windows Server 2012. Saya menggunakan Windows Server 2012 yang diinstal di VMware. Ya, saya menggunakan VMware 15.5 Pro. Kemudian di VMware tersebut saya install Windows Server 2012. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini virtualnya. Ya, ini virtual komputer lah ya. VMware. Jadi di dalam virtual komputer ini saya install Windows Server 2012. Nah, di dalam Windows Server 2012 ini, sebelum kita instalasi GP Web, maka hal yang harus dilakukan adalah konfigurasi domain. Ya, syaratnya adalah domain harus sudah ada. Jadi saya sudah membuat domain di komputer server ini. Jadi yang pertama di sini, ya saya sudah punya domain. Ini domainnya ya. Kemudian yang kedua adalah setelah konfigurasi domain pada server manager harus juga dikonfigurasi untuk fitur IIS ya. Jadi fitur ini jangan sampai tidak diinstal. Saya akan tunjukkan di bagian mana. Di bagian server roles ya, ini pasti ini domain. Kemudian jangan lupa checklist DNS server, kemudian web server IIS, ini paling penting ya. Di dalam sini pun ada lagi dalamnya. Nah, ini web server. Di dalam sini juga ini harus di checklist ya. Jadi yang di checklist adalah common HTTP. Di dalamnya ada lagi. Nah, ini semua di checklist. Ya, semua di checklist. Kemudian di bagian security. Di bagian security. Ini di checklist request filtering sama Windows authentication. Ya, ini jangan sampai nggak di checklist. Kemudian juga di bagian application development ya, yang harus di checklist adalah NetFramework 3.5, 4.5, ASP.NET 35, 45, kemudian ISAPI extension dan ISAPI filter ya. Kemudian bagian yang harus di cross check adalah di bagian management tools. Di management tools ini jangan lupa checklist IIS management console ya, itu harus di checklist. Nah, kalau sudah fitur ini sudah ada semua ya, kita sudah instalasi Dynamic GP, tapi bukan versi webnya ya. Jadi di sini ini ada GP, tapi ini baru versi GP desktopnya saja. Jadi sudah install SQL Server, sudah install Dynamic GP-nya versi desktopnya. Nah, sekarang kita akan bikin GP ini jadi web. Jadi jadi aplikasi web browser. Ya, ini adalah versi GP desktopnya. Ya, kalau versi GP web itu kita bisa buka GP-nya dari web browser. Misalnya kita buka GP dari Internet Explorer atau Google Chrome atau Mozilla. Ya, kita bisa lakukan hal itu. Oke, langsung saja. Tahapannya adalah yang pertama close dulu kalau kita lagi buka GP desktop. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Sebelum kita install dan konfigurasi GP Web, pertama kita pastikan kita sudah install fitur GP Web-nya. Ya, kita coba cek control panel. Kita cek control panel. Oke. Kemudian cari yang uninstall program. Ya,
kita cek di Microsoft Dynamics GP, kemudian pilih Change. Selanjutnya kita pilih yang Add or Remove Feature. Nah, fiturnya ada di bagian paling bawah, yaitu fitur Web Client Runtime. Ya, jadi jika kalian belum install Web Client Runtime, sebelum instalasi GP Web ini, pastikan install dulu fitur Web Client Runtime. Oke, untuk lebih jelas, jadi saya menggunakan database sampel company dari Dynamics GP, yaitu database Fabricam. Dengan fiturnya yang diinstal adalah fitur A4. A4 ini adalah fitur standar GP seperti Purchasing, Sales, Inventory. Ya, ini ada semua di bagian A4. Kemudian saya juga pilih Fixed Asset Management. Oke. Kemudian Revenue or Expense Deferrals. Juga yang diwajibkan untuk instalasi GP Web adalah fitur Web Client Runtime. Ya, jadi pastikan GP-nya sudah diinstal dulu. Oke. Tadi GP-nya sudah diinstal dan sudah dibuka, sudah bisa open GP-nya versi desktop ya. Untuk kita instalasi GP Web-nya, maka pertama kita buka Server Manager. Kita harus konfigurasi internet. Kita akan konfigurasi IIS-nya ya. Internet Information Service IIS Manager. Jadi di Server Manager kita pilih Tools, pilih Internet Information Service. Nah, masuk ke bagian localhost. Yang pertama adalah kita akan bikin sertifikat dulu. Jadi pilih localhostnya ini, kemudian masuk ke bagian server sertifikat. Selanjutnya pilih Open Feature. Oke, sudah masuk di sini. Kemudian kita pilih yang Create Self Sign Certificate. Ini kalau kita install di versi local server. Tapi kalau kita punya domain, maka pilih yang Create Domain Certificate. Oke, saya coba-coba untuk instalasi di local server. Jadi saya pilih yang Create Self Sign Certificate. Ya, di sini beri nama sertifikatnya. Misalnya saya kasih nama sertifikatnya Zaskia. Kemudian di sini ada tipe ya, ada Select a Certificate Store for the new certificate. Saya pilih yang personal, pilih OK. Oke, simpel sekali, saya sudah bikin sertifikat. Oke, selanjutnya sertifikat ini supaya nanti bisa saya import, saya ekspor dulu. Pilih Export, kemudian pilih tujuan penyimpanannya. Klik Open, kemudian beri password. Klik OK. Oke, sudah berhasil. Jadi saya sudah berhasil menyimpan sertifikat tersebut. Bisa dicek di sini, ya. Jadi di sini saya sudah simpan sertifikatnya ya. Oke, selanjutnya tahapan berikutnya adalah masih di bagian localhost, ya. Kemudian kita pilih yang site, pilih yang default website. Oke, pilih bagian site, pilih default website. Kemudian pilih binding. Ya, perhatikan di sebelah sini ini ada binding. Klik binding, kemudian pilih add. Ya, di sini kita akan add binding ya, add site binding. Nantinya GP webnya akan nebeng di sini. Di sini kita pilih yang HTTPS. Ya, HTTPS. Kemudian beri nama hostname-nya. Nah, hostname ini kalau kalian bingung, hostname ini ambil dari nama servernya. Jadi bisa dilihat di My Computer. Ya, gampangnya di My Computer. Klik kanan, pilih yang Properties. Nah, ambil dari sini. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita balik lagi. Kita paste. Nah, sorry. Salah copy. Copy. Paste. Oke, dapat. Nah, jadi ini adalah nama komputernya, ini komputer servernya. Kemudian ini adalah domainnya. Jadi hostname itu adalah name komputer dan domain. Oke. Nah, di bagian SSL sertifikat, ini pilih, ini yang tadi kita bikin sertifikatnya.
pilih yang Zaskia tadi yang barusan dibikin ya, tergantung kalian bikin namanya apa, SSL sertifikatnya. Kemudian klik ini, pastikan ya ini nggak usah dirubah-rubah, portnya biasanya tab 443 ya. Kemudian klik OK, kemudian klik close. Nah, tahapan instalasi binding sudah selesai. Selanjutnya masuk ke installer GP, folder installer GP ya, ke folder installer GP-nya. Saya pakai GP 2018 R2 ya. Klik setup. Nah, di sini kita pilih yang web client. Ya, di sini kita pilih yang web client. Pilih install. Oke, I accept. Next. Nah, di bagian ini kita pilih yang single machine. Oke, server name. Server name ini nama SQL ya. Jadi di sini di tahapan ini kita akan install database dengan nama GP configuration, yang mana server name-nya adalah nama SQL-nya. Jika bingung nama SQL-nya, buka SQL Server. Kita kopas-kopas saja. Oke, nah kita kopas saja. Nah, ini nama servernya. Kemudian untuk user loginnya, jangan pilih yang Windows, pilih yang SQL. Ya. Masukkan user login ID dan passwordnya, kemudian next. Oke, di sini jangan ubah-ubah port, biar saja. Kita langsung lanjut saja untuk pilih yang sertifikatnya yang tadi dibikin, ya, yang tadi dibikin sertifikatnya. Kemudian domain, domainnya yang tadi ya, domainnya. Oke, domain ini kalau masih bingung dari mana asalnya, domain ini dari sini, ya. Jadi dari domain yang kita bikin. Ini adalah domainnya. Oke, kemudian username-nya kita pakai administrator dan passwordnya. Kemudian next. Oke, untuk di sini user-usernya siapa aja? Ya, jadi di sini user-user yang sudah kita pilih. Biasanya kita pilih user-user yang misalnya administrator. Administrator. Check name. Nah, sorry, udah ada berarti. Misalnya ini belum ada ya, misalnya ini kosong seperti ini, pilih select, kemudian pilih administrator, check name. Nah, ini ada ya, oke. Nah, kemudian di sini juga sama, pilih yang administrator, check name. Oke, seperti ini. Jadi web client user dan web management console usernya ini pilih ya, usernya administrator, kemudian klik next. Nah, di sini ada SQL Server Login Name, ini SA, Sistem Administrator, dan ini passwordnya SA. Oke, kemudian pilih Next. Nah, dipinta lagi untuk masukkan password ulang, klik OK. Oke, masuk ke bagian Website Configuration. Di sini kita pilih yang Default Website, karena nebeng tadi ya. Pilih yang Default Website. Kemudian di sini domainnya, ini username-nya, passwordnya sudah ada semua. Ya, di sini ada pilihan use the same website and identify for the web management console. Gak apa-apa nih, dicek saja. Pilih next. Nah, kemudian ini port nggak usah dirubah. Kita pilih yang Zaskia atau sertifikat yang Anda bikin ya. Kemudian klik next. Kemudian di sini juga di bagian GP service ya. Pilih yang SSL yang udah kita bikin. Oke, kemudian juga next. Nah, tinggal install deh. Ya, tinggal kita tunggu prosesnya. Oke, selesai instalasi dan konfigurasi GP webnya. Klik exit. Nah, pada saat kita klik exit langsung muncul nih. Muncul untuk instalasi Dynamic GP Web Component. Ya, coba tadi diperhatikan. Tadi di installer GP-nya kan ada pilihan nih. Ada yang GP Web Client, ada yang Web Client, ada yang Web Component. Nah, kita nggak perlu install lagi yang ini, kita cukup install yang ini aja. Nanti begitu kita selesai install yang ini, otomatis akan terbuka pilihan yang ini, ya, Microsoft Dynamic GP Web Component. Ini sebenarnya yang tadi, yang ini, yang Web Component. Jadi nggak perlu install ini ya, cukup install ini aja. Oke, back lagi kemari. Ini tinggal install aja. Tunggu sampai proses instalasinya selesai.
Oke, finish. Setelah finish ini baru ke belakang ya. Baru ke belakang di sini ada configuration ya. Microsoft Dynamics GP Web Component Configuration Wizard. Ini kita klik next saja. Ini pilih SQL Authentication. Kemudian masukkan login name-nya yang sistem administrator dan passwordnya. Lalu next. Nah, tunggu saja. Oke, selesai. Nah, jika sudah selesai, kita selanjutnya bisa lihat di bagian Internet Service ini, ya, di IIS ini ya, Internet Information Service. Ini coba kita close dulu, kita buka lagi aja. Ini kita close-closein dulu ya. Oke, kita buka lagi aja IIS-nya. Masuk ke tools, pilih yang Internet Information Service. Kita lihat di sini. Nah, ini ada tambahan ya. Ada tambahan GP dan Web Management Console. Jadi hasil dari instalasi GP Web adalah di sini akan muncul ya, web baru adalah Web GP dan Web Management Console. Ini yang menjadi URL dari GP-nya. Ya, sebagai contoh ini saya klik. Di sini ada linknya ya. Ini link dari GP Web-nya. Kita coba buka ya. Nah, ini. Begitu kita klik ini. Jadi pastikan default browsernya untuk pertama kali adalah Internet Explorer, supaya nanti begitu dibuka langsung keluar linknya. Nah, ini GP Web-nya. Jadi sudah berhasil ya. Sudah berhasil buka GP Web-nya. Sekarang ini kita simpan URL-nya. Saya mau simpan ini jadi nggak cuma buka pakai Internet Explorer, bisa juga pakai browser yang lain, karena GP Web versi 2018 R2 ini sudah bisa HTML5. Jadi baik kita di browser Google Chrome ataupun di browser yang lain ini bisa dipakai ya. Nah, di sini ini masih not secure karena kita belum import SSL-nya. Ya, kalau kita menggunakan Google Chrome, begitu kita buka nanti muncul seperti ini. Ya, ini tidak usah khawatir, ini pilih aja Advanced. Kemudian pilih Process to alamat URL tadi. Nah, langsung bukalah GP Web-nya. Untuk pertama kali login, yang pertama di sini adalah ada depannya ini adalah web, ada domain, kemudian user administrator dan juga passwordnya. Ini passwordnya administrator ya. Oke, klik sign in. Kita tes ya apakah berhasil instalasi GP Web-nya. Jika sudah masuk berarti instalasi GP Web-nya ini sudah berhasil. Oke, kita coba login dengan user. Oke, berhasil. Nah, berhasil ya. Jadi di sini kita sudah instalasi GP Web versi 2018 R2 sampai GP Web-nya sudah bisa dibuka. Nah, seperti itu cara instalasinya. Oke. Nah, tadi adalah untuk yang GP Web. Kemudian ada lagi di sini yang Web Management Console. Web Management Console ini untuk dia mengecek user-usernya siapa aja yang login GP Web. Oke, Web Management Console. Kita lihat Web Management Console. Nah, ini dia. Jadi Web Management Console itu digunakan untuk kita melihat session-session user-user siapa aja yang sedang login GP Web. Ya, contoh di sini ketahuan ada user ini lagi login GP Web ya, GP Web app. Nah, ini ketahuan. Misalnya user ini dia logout. Ya, kita cek lagi di Web Management Console-nya di bagian Session Manager, kita refresh. Nah, ini sudah hilang. Jadi ini bisa buat seperti kick user juga. Ya, jadi ketahuan kalau misalnya servernya ternyata terlalu besar, memorinya terlalu besar kemakan karena terlalu banyak user yang login. Ya, ini ketahuan dari sini karena begitu ada user yang login GP Web, sebenarnya user itu memakai memori dari server. Ya, makanya di sini ada fitur untuk yang Session Manager.
Tugasnya adalah untuk memudahkan mengecek user-user yang login dalam GP Web. Oke. Demikian tutorialnya bagaimana cara instalasi GP Web 2018 R2 di Windows Server 2012. Dengan saya Dedy Hermawan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukai video ini dan ingin mendapatkan pemberitahuan update video dari kami, jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Support channel Covinter dengan tekan subscribe, kemudian pilih lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari kami. Terima kasih.